حضرة رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء ورسولنا المذاهب الأربعة المسلمين إمامنا الشافعي رضي الله عنه ثم إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب الضوء بن علي الحدد ثم إلى جميع مشايخنا ثم إلى الشيخ محمد الفوزي صالح على الشيخ محمد بن هذا الشيخ محمد حسين الدين الجميع وأساتذتنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ببركتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda habna natatafi'u majaril fikri kharajna an maksudina minal ijaz. Asli. Wa yambagi lan sayekjo antas tahdira. Apa yen to ngandiraken sapa sira. Inda kulli nau'in. Ing dalem saben-saben macem. Minat tafakuri saking tafakur renungan ngandiraken maing barang yunasibu kang mantesi apa mahu ing kullanauin minal ayati saking pira-pira ayat Al-Qur'an wal akhbari lan pira-pira hadis Rasul wal asari lan pira-pira asar sahabat. Waqad asyarna lan teman-teman wis isyarah sapa ingsun ila dalika maring mengkono-mengkono kabeh inda kulinain ing dalem saben-saben werna bidzikri syai'in kelawan nyebut suwiji-wiji minal ayati sanging pira-pira ayat al munasabati kang cocok lahu kedue kulanain. Wa iya kalan medya sapa sira wa tafakura lan tafakur merenungkan fi dzatillahi ing dalem dzati Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah min haitsu tatlubah saking sekirane golek sapa sira al mahiyata ing intine wa taqilulan ngakal-ngakali sapa sira al kaifiyata ing carane faqallama wala'ah mongko saiki faqallama wala mongko sedikit seneng bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika kana mengkono-mengkono tafakur fi dzatillah ila akhir ahadun sapa wong suci illa wa hawa kejaba jatuh sapa ahadun fi mahawi taktili ing dalem pira-pira nggon jatuhe binasa kebinasaan mati sapa ahadun utawa ing dalem posisi angel sapa ahadun fi tawarrutati tasbih ing dalem pira-pira angele tasbih keserupaan. Waqat ruyalan teman-teman dan riwayataken marfu'an halim marfu ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa tafakkaru fi ayatillah wala tatafakkaru fi dzatillah fa illam takdiruhu haqqa qadrihi. Tafakkaru padha mikir-mikir sapa sira kabeh fi ayatillahi ing dalem pira-pira ayati Allah
Wala tatafakkaru lan aja mikir-mikir sapa sira kabeh fi dzatillah ora bakal mampu sapa sira kabeh. Fa ilam takdiru, to falan takdiru. Fa innakum lan takdiru. Betul. Fa innakum mongko sak temene sira kabeh lan takdiru. Iku ora bakal mampu sapa sira kabeh ku ing tafakkaru fi dzatillah hakka qadrihi ing sebener-benere takdiri Allah. Fahadha mongko utawi iki ma iku barang kosotna kang wis nejo sapa ingsun dikrahu ing nyebut ma min adabi hadhil wadhaifi saking pira-pira etikane ikilah pira-pira tugas wa maksudil aurati lan maksude piro-piro wirid waruhiha lan ruwe aurat innama huwa iku angin pestine utawi maksudul aurat waruhuha al huduru iku hadir ma Allah ing dalam sumertane Allah fiha ing dalam aurat fa alaika mongko wajib ing atase sira bihi kelawan al hudur ma Allah fiha walan tasilalan ora bakal tumeka sapa sira ilaihi maring al hudur malam tasluk selagine ora ngambah sapa sira tariqahu ing dalane hudur wahya utawi tariqahu fi'lul a'mali iku nglakoni pira-pira amal al-dhahirati kang tampak ma'atakal fil huduri ing dalam sumertane meksa hadir ma Allah ing dalam sumertane Allah fiha ing dalam amal al-dhahirah fa in wadabta mengko lamun nglanggengaken sapa sira ala hada ing atase iki takalluful huduri ghasyat mengko bakal ngebeki ka ing sira anwarul qurbi apa pira-pira cahayane parek wa fadat lan nuberi alaika ing atase sira ulumul ma'rifati apa pira-pira ilmune ma'rifah fa inda dalika mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono ghasyyatka anwarul qurbi wa fadat alaika ulumul ma'rifah yakbalu nrimo qalbuka apa ati sira alallahi ing atase Allah bikulliyatihi kelawan sekabehane qalbuka wa yasirulan dadi al huduru apa hadir ma Allahi ing dalam sumertane Allah subhanahu kelawan maha suci Allah sajiyatan dadi sajiyatan karakter lahu kedue hudur wal khalqon lan akhlak rosifon kang tumancep fatasiru mongko dadi sapa sira tatakallafu iku maksa sapa sira al-hudura ing hadir ma'al khalqi indal sumertani Allah indal hajati indalem nalikane hajat ilaihi mari khalqi warubbama lam takdir lan kadang-kadang ora mampu sapa sira alaihi ing atase hudur wa an hadil halah lan sanging ikilah keadaan tan sya'u tumbuh al ghaibatu apa ghaib wal istidraku lan entek wal fana ulan fana rusak amma sanging barang siwallah kang sakliyane Allah taala maulus Allah ila ghairi dalika mari mengkono-mengkono kabeh kullihi utawi aslane mengkono-mengkono sekabehane dalik wasru dalika des utawi asline mengkono-mengkono kabeh kulli sekabehane dalik al muadzabatu iku nglanggengaken alal a'mali ing atase pira-pira amal adh-dhahirati kang dhahir wal muhafadzatu lan jaga alaiha ing atase amal adh-dhahirah ma'atakallu fil huduri ing dalem sumertane maksa ngandiraken ma Allah ing dalem sumertane Allah fiha ing dalem al a'mal adh-dhahirah
Lan ati-ati sapa sira antatruka ing yen to ninggal sapa sira al amala ing amal. Biwirdin kelawan wiridan makhafata alla taduma. Krana wedi yen to ora bisa nglanggengaken sapa sira alaihi ing atase wirdin. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono tatrukul amal biwirdin makhafata alla tadum minal hamakoti iku setengah saking bodoh kebodohan. Wayam bagilan sayekjo ala tak mala apa yen to ora ngamal sapa sira fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Ya hasbin nasyati kelawan menurut giat wal faraghilan kosong. Bal yang bagi balik sayekjo antusmi ing yen to bal yang bagi balik sayekjo antusmi apa yen to berjalan apa namanya naik sapa sira saean ing suwi-wiji tazidu kang nambahi tazidu kang tambah sapa sira alaihi ngatasé saean indan nasyati ing dalem nalikane semangat wala tangkus lan aja ngurangi sapa sira minhu saking saean indal kasali ing dalem nalikane males. Walalam ngerti sapa sira anal musaraata ing sak temene cepet-cepet ilal khairati maring kebagusan. Wal muhafadzata lan njaga alal ibadati ing atase ibadah. Wal mudawamata lan nglanggengaken ala taati ing atase taat iku dakbul anbiya'i iku kebiasaane pira-pira nabi wal auliya ilan pira-pira wali fi bidayatihim ing dalem pira-pira kawitane al anbiya wal auliya wa nihayatihim lan ing dalem pungkasane al anbiya wal auliya li annahum krana sak temene al anbiya wal auliya a'raful khalqi iku luweh ngerti-ngertine makhluk billahi kelawan Allah. Fala jaroma mongko ora pesti kanu ana sapa anbiya wal auliya abadahum iku luweh ibadah-ibadahe anbiya wal auliya wa atwa'ahum lan luweh taat-taate anbiya wal auliya wa akhsyahum lan luweh wedi-wedine auliya wal anbiya lahu maring Allah azza wa jalla. Fa inna iqbalal ati mongko sak temene madhepe kawula kala rabbi ing atase pangerane abdu wa ibadatihi lan ibadahe abdu lahu maring Allah ala qadri mahabbatihi ing atase kadare cintane abdu lahu maring Allah. Wal mahabbatu utawi mahabbah seneng tabiatun iku anut lil ma'rifati maring ma'rifah. Fakullama kana mongko ing dalem nalikane ana al abdu sapa hamba a'rafa iku luweh makrifat billahi kelawan Allah kana mongko ana sapa al abdu asyadda iku luweh sanget huban apane senenge lahu maring Allah wa aksara lan luweh akeh ibadatan apane ibadahi. Fa in sagala mongko lamun nyibukaken ka ing sira jamuka apa oleh ngumpulaken sira lid dunya maring dunya wa tibauka lan oleh anut sira lil hawa maring hawa nafsu aniti khadil aurati saking njukuk pira-pira wiritan wa mulazamatil ibadati lan nglanggengaken pira-pira ibadah fastahid mongko nemen-nemeni sapa sira antaj ala ing yen to ndadekaken sapa sira li rabbika maring pangeran sira ndadekaken saatan ing sak jam min awalina harika saking kawitane rino sira wa saatan lan ing sak jam min akhiri saking akhirina harika tastahilu kang sibuk sapa sira fihi ma ing dalem awalina harik wa akhirihi bitasbihi kelawan maca tasbih wal istighfar lan istighfar wa ghairi dzalika lan mengkono-mengkono kabeh min anwa'i taati saking pira-pira macem taat. Maka truya mongko teman-teman den riwayataken anillahi saking Allah taala annahu apa sak temene Allah kala iku dawuh sinten Allah. Berarti hadis kursi. Ya bena Adam, anak Adam ij'al dadakan sapa sira li maring ingsun kedue ingsun saatan ing sak jam min awalina harika saking kawitane rino sira wa saatan lan sak jam min akhirihi saking akhirina harika
aksika mongko bakal nyukupi sapa ingsun ka ing sira ma ing barang baina dzalika ing dalem antarane mengkono-mengkono awal wa akhir. Wa waradalan tumeka anna sahifatal abdi apa sak temene buku catetane hamba ida uridot iku ing dalem nalikane den paparaken apa sahifatul abdi alallahi ing atase Allah azza wa jalla min akhiri kulli yaumin saking akhire saben-saben dina saben dina. Fa ing kana mongko lamun ana fi awwaliha ing dalem kawitane sahifah wa fi akhiriha lan ing dalem akhire sahifah khairun apa kebagusan yaqulu mongko dawuh Allah sunten Allah taala maha luhur sunten Allah lil malaki maring malaikat umhu ngapusa menghapusa sapa sira maing barang bena dzalika kang tetep ing dalem antarane mengkono-mengkono awwaliha wa akhiriha. Wadhalika utai mengkono-mengkono yakulullah lil malaki umhu ma baina dzalik min fadlillahi iku saking anugrahi Allah alaina maring kita wa alan nasilan ing atase manusa walakin aksarun nasi la yashkurun walakin aksarun nasi tetapine utawi luwih akeh-akeh manusa la yashkuruna iku ora syukur sapa aksarun nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi antas tahdir inda kulinain minat tafakur ma yunasibuhu minal ayat wal ahbar wal asar waqad asyarna ila dzalika inda kulinain bidhikri syai'in minal ayat al munasabah lah. Beliau Imam Alawi Al-Haddad memberi wasiat kepada kita, hendaknya ketika kita merenungkan maka kita harus menghadirkan dalam setiap renungan kita. Contoh, misalkan kita merenungkan tentang unta. Paham? Misalkan kita merenungkan tentang unta, maka kita hendaknya menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang keajaiban unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita merenungkan unta berarti kita menghadirkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan unta. Kita merenungkan langit berarti kita menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang keindahan langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Nah, itu ayat yang menjelaskan tentang kehebatan langit, yang menjelaskan tentang keagungan langit, keindahan langit, keajaiban langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kita renungkan, langit itu enggak ada tiang penyangganya, kok bisa berada di atas. Nah itu. Maka kita harus menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang langit yang kita renungkan tadi. Kita merenungkan tentang tanah, bumi, ya kita menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang bumi. Apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah itu. Ini surat apa itu? Surat Al-A'la. Surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ya. Surat Al-Ghasyiyah. Kita merenungkan unta, makhluknya Allah hewan, menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang unta. Kita merenungkan apa itu langit, menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang keajaiban langit. Merenungkan bumi, kita menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang keajaiban bumi dan lain sebagainya. Kita merenungkan diri kita, maka menghadirkan ayat yang menjelaskan tentang keajaiban kita. Bagaimana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian apakah kamu tidak merenungkan? Nah, ini harus kita hadirkan. Jadi apapun yang kita renungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghadirkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, atau asar sahabat yang menjelaskan tentang sesuatu yang kita renungkan tersebut. Paham? Ini adalah sebaiknya yang harus kita kerjakan. Nah, orang bisa menghadirkan bagaimana? Ya wes, yang penting merenungkan, yang penting bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes, kita diberi wasiat oleh Imam Alawi Al-Haddad. Wa iyyaka, awas, hati-hati loh ya. Jangan sampai kamu merenungkan zat Allah. Jangan sampai kamu merenungkan sifat Allah sampai berlebihan, jangan. Jangan.
Soalnya kalau kita memikirkan zat Allah sampai berlebihan, kita merenungkan takdir Allah sampai berlebihan, maka kita pasti akan jatuh dalam kesesatan. Kita pasti akan jatuh dalam kebinasaan. Dalam kebinasaan. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Jadi ketika bai'atul ridwan, sahabat Rasul ketika bai'ah ridwan bersama Rasulullah SAW, maka kan caranya begini. Jadi tangan sahabat semuanya di atas tangan semuanya dulu. Tangan Rasulullah paling atas, kemudian yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Jangan kamu mikirkan zat Allah, tangannya Allah gedene sak piro. Lah, ini malah akan menjadikan kamu jatuh dalam kebinasaan. Menjadikan kamu jatuh dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah menjadikan kafir. Tidak boleh. Menyerupakan Allah dengan makhluknya berarti menjadikan syirik. Tidak boleh. Makanya ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah, jangan kamu pikirkan terlalu dalam. Ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana kakinya Allah, bagaimana hatinya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Paham? Kita tidak boleh memikirkan terlalu dalam. Kenapa? Karena pasti akan jatuh dalam kebinasaan. Paham ya? Bagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan tafakkaru fi ayatillah. Renungkanlah ayat-ayat kebesaran Allah. Jangan merenungkan Allah, jangan. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tidak usah merenungkan zat Allah terlalu dalam. Yang penting kita yakin Allah adalah Sang Pencipta, adalah Tuhan semesta alam. Kemudian kita merenungkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita renungkan. Soalnya para ilmuwan itu sudah merenungkan semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya itu benar, tidak ada yang meleset sama sekali. Paham ya? 80% ilmiah yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah diteliti oleh para ilmuwan, semuanya benar. Tinggal 20% mereka yang belum menemukan. Bang, kata Dr. Zakir Naik begitu. Masih ada 80% yang manusia belum bisa menemukan. Nanti suatu saat insya Allah semuanya akan ditemukan oleh para ilmuwan, sehingga Al-Quran adalah betul-betul kalamullah yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Paham ya? Itu sekarang sudah 80% betul semuanya. Tidak ada yang salah. Termasuk yang saya baca. Termasuk hadis-hadis Rasulullah itu diteliti para ilmuwan. Ini ada. Yang saya baca itu NASA. Itu kan para ilmuwan yang meneliti dunia langit dan dunia bumi. Mereka, para penilmuwan Amerika Serikat, itu percaya kalau suatu saat nanti matahari terbit dari barat. Percaya dia. Jadi mereka percaya suatu saat nanti matahari terbit dari barat. Kenapa? Karena dia sudah meneliti tentang kutub utara dan kutub selatan. Nah sekarang kutub utara dan kutub selatan itu sudah bergeser. Hampir terbalik. Nah ini kalau sudah terbalik, berarti matahari terbit dari barat. Mereka percaya. Berarti betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, min asratis sa'ah, termasuk salah satu tanda kiamat kalau matahari sudah terbit dari barat. Paham? Kalau orang-orang ateis biasanya tidak percaya mereka. Kalau nggak pakai akal, nggak pakai ilmiah, tidak percaya. Maka mereka meneliti, ternyata mereka percaya. Jadi suatu saat matahari akan terbit dari barat, yaitu pergeseran kutub selatan dan kutub utara. Ini luar biasanya. Semuanya yang ada di dalam Al-Quran adalah benar. Dan ada ilmuwan lagi yang menjelaskan tentang Rasulullah kan pernah mengatakan, nanti semuanya manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah dari tulang kodok. Tulang kodok itu tulang gini silet kayak gini. Tulang kodok. Paham? Semuanya manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur, dari tulang kodok. Maka diteliti para ilmuwan, ada apa dengan tulang kodok? Kok sampai Rasulullah mengatakan demikian?
Ternyata tulang kodoknya manusia yang sudah mati itu diambil, dijadikan sebagai bahan penelitian. Labak sabi, tidak masalah. Kalau digunakan sebagai bahan penelitian, tidak masalah. Diambil. Kemudian ini tulang kodok ini dipanaskan dengan 600 derajat Celcius. Berarti panas sekali. Dibakar, ditaruh, dibakar, yang mana suhunya itu sampai 600. Panas, berarti panasnya bukan main. Sampai 6 hari 6 malam. Suwe lah, kayak waktu ini suwe. Kemudian setelah itu diambil tulang kodok. Setelah itu ditumbuk, dihancurkan sampai lembut kayak tepung. Setelah itu tepung dari tulang kodok yang sudah dihancurkan ini ditaruh di lab. Paham? Di lab. Ternyata di situ ada tanda-tanda kehidupan. Tidak mati, tidak bisa mati. Nah inilah keajaiban hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa semuanya manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari tulang kodok. Ternyata betul. Setelah diteliti, dibakar dengan suhu yang sangat panas beberapa hari. Setelah itu ditumbuk, dihaluskan kayak tepung, kemudian di lab, maka ada tanda-tanda kehidupan. Tidak mati. Paham tulang kodok. Ini masih awakmu beberapa ribu tahun di dalam kuburan, maka tulang kodok itu nggak akan hancur, tidak akan hancur. Itulah Allah akan membangkitkan kamu dari tulang kodok. Itu nek awakmu hancur, nek ora hancur itu berarti keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa mayit yang tidak bisa hancur. Yang pertama adalah yang hafidul Quran, mengamalkan. Hafidul Quran yang mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ahli membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang ahli membaca sholawat. Insya Allah jenazahnya ini tidak hancur. Insya Allah. Paham ya? Yang penting dia adalah mengamalkan, yaitu perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus selalu membaca sholat kepada Rasul, harus rajin membaca Al-Quran, harus berusaha keras untuk memahami Al-Quran, ya, berusaha keras memahami Al-Quran. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Tapi dilakoni ora amin tok. Nang mantuk-mantuk amin tok. Tapi ora. Harus diamalkan. Tidak membaca Al-Quran dan sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh terlalu merenungkan zat Allah terlalu dalam, tidak boleh. Yang penting kita yakin. Kita itu kan disuruh iman kepada Allah, tidak disuruh untuk meneliti Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Kita disuruh iman kepada Allah. Kita tidak disuruh untuk meneliti sampai dalam, tidak boleh. Menjadikan kita akan binasa. Paham ya? Akan kita jatuh dalam tasbih, malah nanti menjadikan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Wahabi kan begitu, katanya Allah ala arsistawa, Allah itu berada duduk di atas. Istiwa nih gone ars, ars itu berdasarkan ayat itu. Allah ala arsistawa. Tanya orang Wahabi lah begitu kamu. Di mana Allah? Allah berada di istiwa di ars, duduk di ars. Nah itu kan ada di dalam hadis Rasulullah, kalau sepertiga malam turun, Allah berarti turun lagi. Allah tuh turun. Nah ini tambah lucu nanti. Makanya itu adalah termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh kita dalami, yang tidak boleh kita artikan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Alawil Haddad. Tujuan kita diperintahkan untuk merenungkan langit, merenungkan diri kita sendiri, merenungkan ciptaan Allah yang lain. Tujuannya itu satu, apa? Biar kita bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kita diperintahkan untuk punya wiritan sholat, punya wiritan baca Al-Quran, punya wiritan baca tasbih, istighfar dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Biar kita bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Paham?
Dan kita tidak akan bisa menghadirkan Allah dalam hati kita kalau kita tidak mengikuti aturan dari Al-Quran dan Sunnah. Ono caranya. Ada caranya. Ayo coba kamu sekarang tak tanya. Ono pesawat terbang itu, pesawat terbang. Itu kan jalannya itu kan disesuaikan dengan maskapai itu yang ada di bandara. Ya benar? Iya. Pakai komputer, internet dan lain sebagainya, kayak satelit, diarahkan yang ada di bandara. Lah itu kalau seumpama pesawat itu belok dari jalan yang ditentukan, bisa jadi dia bingung jatuh. Iya. Iya, bahaya. Makanya pilot mau naik ke atas itu harus izin dulu kepada yang memegang jalan itu tadi. Ini boleh naik ke atas berapa kaki, kemudian turun ke bawah berapa kaki lagi. Nah itu makanya akan ada itu langsung gabung terus. Kalau nggak begitu meleset jalan sedikit jatuh ya kayak Air Asia itu tahun berapa itu 2000 berapa itu 2016 atau berapa itu jatuh sehingga mati 140 orang. Itu kan gara-gara begitu naik ke atas tanpa izin, paham? Maka kena awan Columbus. Oh, awan Columbus, aku ngerti awan Columbus. Kira aku gak belajar ngono. Ono awan Columbus, bobo kalam Columbus. Sing rupane biru, di situ ada badai. Itu alam Columbus ada badainya. Dia nggak kuat goyang jatuh. Ning perairan mana itu? Nah, itu air Asia itu. Itu kira-kira apa? Tidak sesuai dengan jalur yang ada. Sama, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungkan ciptaan Allah, tapi tidak sesuai dengan jalan yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya begitu. Jadi kalau kita zikir kepada Allah, kita ibadah kepada Allah sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, dan itu kita lakukan dengan istiqomah tanpa henti-henti sepanjang kita masih hidup, insya Allah hati kita akan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah ini harus belajar. Ilmu syariat itu penting, harus belajar biar kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. HP ya ketok. Jadi agak celut-celut. Biasanya kayak gini ya biasanya menghirup air sampai ke dalam. Itu nanti lega. Ini kan poso kan rawleh. Poso kan tidak boleh. Kalau telinga gatel dipakai katembat sih tidak apa-apa. Soalnya menurut Imam Ghazali itu air masuk ke dalam telinga itu tidak batal. Imam Ghazali. Karena nggak punya jalan terus ke perut. Telinga itu nggak punya jalan terus ke perut. Apa buktinya? Buktinya ya, ketika kamu mandi, kadang-kadang kemasukan air ke telinga benda, itu akan tetap ada. Dan dia malah keluar lagi. Airnya begitu. Jadi telinga itu nggak punya jalan terus ke perut. Wes. Jadi kita ketika baca wirid, punya wiritan, punya amalan, merenungkan, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Harus sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama. Insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar antatruk al-amal biwirdin. Awas, ini kata Imam Al-Haddad. Jangan sampai kamu meninggalkan amal baik, wiritan atau yang lainnya, gara-gara kamu takut tidak bisa istiqomah. Paham? Jangan sampai ditinggalkan. Misalkan kamu mau sholat duha setiap hari 6 rakaat. Ini jangan daripada nggak bisa istiqomah, lalu nggak usah. Jangan sampai katanya, paham? Tetap kerjakan. Walaupun kamu takut kalau kamu tidak bisa menjalankan dengan istiqomah. Sebab kenapa? Sebab kalau kita tidak mengerjakan, tambah tidak akan punya wiritan. Maka ketika kita dalam bidayah, permulaan, nggak istiqomah itu harus dipaksa terus, harus dipaksa. Jangan kok langsung kamu daripada nggak bisa istiqomah, wes nggak usah sholat duha, wes nggak usah. Itu berarti termasuk hamakoh, kebodohan yang luar biasa. Podo karo kamu membaca Al-Quran,
Daripada nggak ngerti artinya, nggak usah membaca. Itu hamakoh, kebodohan. Zikir kepada Allah daripada nggak bisa menghadirkan Allah, nggak usah zikir. Itu namanya hamakoh. Jangan. Artinya apa? Tetap kita baca terus. Bisa hadirkan Allah atau tidak, tetap kita baca terus. Siapa tahu dengan istiqomah kita, dengan selalu membaca kita wirid-wiridan, maka suatu saat nanti Allah akan menjadikan kita bisa menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak boleh putus asa ketika kita belum bisa menghadirkan Allah. Tidak boleh putus asa ketika kita belum bisa istiqomah. Paham ya? Harus tetap dibaca. Kalau kita tambah meninggalkan, hama apa? Bodoh jadi. Bodoh. Kayak contohnya awakmu ini. Kayak contohnya kayak gini. Sholat kan nggak bisa khusyuk. Daripada nggak bisa khusyuk, nggak usah sholat. Ya tambah bodoh, tambah salah. Tambah salah. Artinya apa? Tetap sholat, walaupun nggak bisa khusyuk. Karena kita sholat walaupun nggak khusyuk, itu sudah ada nilai plus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Berarti kita sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya sujud, kita sudah mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita nggak bisa khusyuk. Wa'lam anal musara ilal khairat wal muhafadha alal ibadah. Perlu kita ketahui bahwa kita bergegas menjalankan kebaikan. Kita selalu menjaga ibadah, selalu konsisten menjalankan taat, itu merupakan dabul anbiya wal auliya. Kebiasaannya atau pekerjaannya para nabi dan para wali. Makanya kalau kita sesibuk apapun, jangan sampai di awal siang dan akhir siang tidak kita gunakan baca tasbih kepada Allah. Paling tidak sebelum kita menjalankan aktivitas, jadi kalau kita nggak bisa membaca, punya wiritan banyak, paling tidak di awal siang dan akhir siang harus kita punya wiritan istighfar kepada Allah SWT, baca tasbih. Setelah subuh atau sebelum maghrib, itu waktu istijabah, waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam ij'ali sa'an min awwali naharik wa sa'atan min akhirih akfika bebaina dzalik. Wahai ibnu Adam, kalau kamu sibuk apapun, tapi kamu harus punya waktu sedikit di siang. Wa'lam anal musara ilal khairat wal muhafadha alal ibadah. Perlu kita ketahui bahwa kita bergegas menjalankan kebaikan. Kita selalu menjaga ibadah, selalu konsisten menjalankan taat, itu merupakan dabul anbiya wal auliya. Kebiasaannya atau pekerjaannya para nabi dan para wali. Makanya kalau kita sesibuk apapun, jangan sampai di awal siang dan akhir siang tidak kita gunakan baca tasbih kepada Allah. Paling tidak sebelum kita menjalankan aktivitas, ada satu. Loh. Yo, hati-hati ya. Diangkat. Dilihat, jangan noleh-noleh. Enggak apa-apa, hati-hati. Sakit. Enggak, ya wes. Jadi kalau kita nggak bisa membaca, punya wiritan banyak, paling tidak di awal siang dan akhir siang harus kita punya wiritan istighfar kepada Allah SWT, baca tasbih. Setelah subuh atau sebelum maghrib, itu waktu istijabah, waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam ij'ali sa'an min awwali naharik wa sa'atan min akhirih akfika bebaina dzalik. Wahai ibnu Adam, kalau kamu sibuk apapun, tapi kamu harus punya waktu sedikit di awal siang dan di akhir siang. Untuk membaca apa? Untuk memuji kepada Allah SWT, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal siang dan di akhir siang. Karena itu adalah waktu istijabah. Bahkan ada satu hadis yang menjelaskan bahwa amal ibadah seorang hamba itu setiap sore akan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai pagi setelah subuh itu kan mulai pencatatan amal baru. Nanti sore akan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Allah melihat apa pembukaan aktivitas hari ini.
istighfar, alhamdulillah berarti bagus. Baca tasbih, memuji kepada Allah, la ilaha illallah. Akhirnya nanti apa? Baca tasbih, istighfar kepada Allah, maka Allah akan berkata kepada malaikat, ya malaikat, umhuma baina dzalik. Dosa-dosa di antara awal dan akhir hapus, ampuni semuanya. Sing penting awalnya apik, akhirnya apik. Anam cocok iki kanggo aku. Iki cocok iki. Cocok manten. Inilah Rahman Rahimnya fadlnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fadlnya Allah. Sing penting di awal siang, berarti pagi hari sebelum kita aktivitas, dan akhir sebelum menjelang maghrib, kita adalah standby, istiqomah, baca istighfar, muji kepada Allah, la ilaha illallah. Maka Allah akan berkata kepada malaikat, hapus dosa-dosa di antaranya, di antara pagi dan siang. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Enak ya? Enak sekali. Cocok kanggo kita. Soalnya kita wis kalau disuruh untuk ibadah sepanjang hari ya enggak mungkin. Kalau apa itu terpaksa nggak bisa ya wis di awal siang dan di akhir siang. Insya Allah dosa kita akan habis. Yang penting tidak berhubungan dengan hakul adami. Kalau nyawan cewek saya itu diampuni karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una bifaqina. Sabutin ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.